Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, hati-hati ya. Kadang penyakit itu seperti arisan. Datangnya bergiliran. Saat kita merasa sudah enakan, sudah bisa jalan, kita sering lengah. Kita pikir sudah menang. Padahal penyakit lain sedang mengintip dari belakang. Persis seperti yang dialami narasumber kita hari ini. Awal mula badannya terasa lemas. Mau masak, mau kerja rasanya berat. Kayak nggak ada tulangnya, katanya. Ternyata saat diperiksa gula darahnya sudah melonjak tinggi. Setelah diobati gulanya turun. Ibu Eva sempat bernapas lega. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba tengkuk terasa berat, kepala pusing lagi. Ternyata si kolesterol juga ikut menyerang. Satu musuh pergi, musuh lain datang mengetuk pintu. Jadi pelajaran apa? Jangan obati tubuh kita setengah-setengah. Kalau satu penyakit ketemu, jangan cuek sama yang lainnya. Ayo, kita rawat tubuh ini secara utuh. Jangan tunggu giliran sakit berikutnya. Yuk, simak caranya di Go Healthy. Silakan dilanjut Mas Coki. Bang Rahman Afri, rekan kami, terima kasih buat kalimat pembukanya tadi. Mengingatkan kita secara berulang-ulang ya, bahwa penyakit itu bisa datang secara silih berganti. Seperti ada timeline-nya, datang bergiliran. Kalau kita lengah untuk segera mengatasinya sampai ke akar masalah, bahasa awamnya ya bisa merembet ke hal yang lain. Pemirsa, saya Coki Sitohang kembali lagi di program episode terbaru dari Go Healthy. Bersama dengan Mas Yo, Mbak Anita, dua orang praktisi kesehatan yang akan berdiskusi dengan seorang narasumber yang kami undang. Beliau datang kemari ingin mendapatkan solusi atas masalah kesehatannya. Sama seperti Anda kan, nonton program ini ingin tercerahkan, tapi harus segera take action. Sebelum ke sana, sebelum diskusi kami, mari kita simak bersama info sehat berikut ini. Pemirsa, penurunan respons terhadap insulin dapat terjadi pada otak. Perlu menyimaknya, Mas Yo. Jadi pemirsa, kalau kita melihat peningkatan kadar gula darah, itu dipengaruhi suatu kondisi yang disebut dengan resistensi insulin atau tubuh kebal terhadap insulin. Nah, umumnya resistensi insulin ini terjadi pada otot. Tetapi penelitian terbaru resistensi insulin ini terjadi juga pada daerah otak. Nah, daerah otak ini adalah hipokampus, di mana daerah ini secara tidak langsung mengatur kadar gula darah Anda. Tetapi masalahnya, ketika terjadi resistensi insulin pada daerah otak tersebut, ini tidak mengetahui walaupun kadar gula darah Anda ini sudah tinggi, tubuh merespon supaya asupan gula lebih banyak atau gula diproduksi lebih banyak di dalam tubuh. Hasilnya, gula darah Anda melonjak drastis. Nah, kondisi ini bisa terjadi namanya diabetes. Jadi, untuk mengontrol kadar gula darah Anda, selain pola makan Anda dikontrol dengan baik, kurangi makanan yang manis, aliran darah ke otak juga perlu dijaga supaya fungsi otak tersebut lebih baik lagi dan berjalan optimal sehingga bisa mengatur gula darah Anda lebih stabil. Terima kasih Mas Yo. Selamat datang kepada Ibu Lina di set kami Go Healthy Studio 3. Iya,
Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukurlah. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat semua. Apakah mau menyapa anak-anak, keluarga, minta doa dari mereka supaya diberi kelancaran? Silakan. Buat anak-anakku, sehat-sehat selalu buat semuanya. Dari si A Bambang sama Teddy, Kak Ian, Teteh Putri, dan bungsu aku, Naisila Ade Putri, sehat-sehat nak. Mama cuman bisa mendoakan kalian sehat. Buat sahabat-sahabatku, jagalah kesehatan kita. Karena kesehatan itu sangat mahal. Penting untuk hidup kita. Cuman itu aja lah. Agak bergetar suara Ibu saya dengar. Kenapa terharu? Abis gimana ya? Masih berduka soalnya. Oh. Iya. Karena suami baru meninggal. Turut berduka Ibu. Amin, Kami terima bersimpati. kasih. Terima Bersimpati kasih dan banyak. sepenanggungan. Iya, beliau diponis jantung, pembengkakan jantung, sama infeksi paru-paru. Iya. Masih ingat kapan persisnya beliau ini divonis mengalami pembengkakan jantung ini? Sebulan sebelum dia meninggal. Tensinya seperti apa? Dia sih tidak merasakan tensinya tinggi. Cuman kan yang namanya dia tes itu memang jarang juga karena dia sibuk kerja gitu. Dokter bilang nggak Bu kemungkinan kenapa? Dokter yang memeriksa. Saya sempat nanya sama dokter, asalnya dari apa gitu? Asal mula penyakit itu dari apa? Hipertensi Bu. Karena hipertensi juga punya sebutan Benar. the silent killer, Iya. pembunuh diam-diam Bu, nggak ada rasanya, Iya, walaupun tensinya tinggi. jadi itu yang menjadi catatan untuk pemirsa di rumah bahwa ketika kita tidak merasakan apapun, tetap wajib melakukan pemeriksaan secara rutin. Tanpa suami di samping Ibu, saat-saat yang paling berat sekarang ini apa Bu? Apa ya, saya nggak bisa bicara ya. Yang jelas saya harus tetap sehat, kuat, menghadapin hidup. Karena di bawah masih ada anak-anak saya yang harus saya kasih makan, kasih support, dan semuanya. Saya harus kuat, harus hidup untuk anak-anak saya. Ibu tadi tahu Ibu harus berjuang demi 5 anak Ibu. Betul. Ya udah nggak ada pilihan lain. Iya, Ibu betul. harus kuat, Ibu harus sehat. Iya. Karena orang bilang kesehatan mahal harganya, karena kalau sakit lebih mahal lagi. Betul. Ini udah Ibu udah rasakan yang termahal nih. Iya. Kehilangan suami gara-gara Kehilangan suami abai dengan kesehatan. Benar, benar. Ibu bagaimana? Ibu sudah rutin cek kesehatan? Insya Allah ke depannya akan lebih rutin lagi. Berarti sekarang belum ya? Kalau Ibu abai bagaimana Ibu bisa bereskan? Kita mulai di sini ya Mas Yo ya. Tadi kita cek dulu hasil pemeriksaan kesehatan Ibu sebelum pengambilan gambar. Iya. Kita cek tekanan darah Ibu. Tensi Ibu di 132/86. Normalnya harusnya di bawah 120/80 Bu. Iya. Atasnya tinggi sedikit, bawahnya juga. Kalau hasil pemeriksaan yang lain, seperti gula darah, kolesterol, dulu pernah tinggi nggak? Pernah. Berapa paling tinggi Bu? Saya kan suka kuliner ya, jadi Ibu punya itu- usaha kuliner ya? Wah iya pasti kan di situ ya bidangnya. Iya, sebenarnya kita kan nggak makan ya langsung hap Iya. gitu kan enggak ya, cuman kayak nyicip. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya Bu. Itu dia. Jadi apa ya, sempat kolesterol saya itu sempat 280. Aduh tinggi sekali. 280. Iya. Gula darahnya? Kalau gula darah sempat 200, hampir 290. Dulu punya riwayat gula darah tinggi, kolesterolnya juga tinggi, Betul. dan hasil pemeriksaan tensi hari ini juga tinggi. Tinggi. Nah, ada keluhan kebas, kesemutan di jari-jari tangan? Ada. Ibu Lina dan pemirsa di rumah yang kondisinya serupa nih sama Ibu Lina. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama, pola hidupnya harus sehat. Pola makannya harus terkontrol ya. Kemudian olahraganya harus teratur, istirahatnya harus cukup dan berkualitas, stresnya harus dikendalikan dengan baik, kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dari dokter, dan tambahkan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Nah, teknologi laser mungkin Ibu Lina sudah pernah dengar? Belum. Kalau Ibu Lina suka perawatan wajah pakai laser, pernah dengar nggak?
Pernah dengar. Pernah dengar. Nah, itu teknologi laser yang intensitasnya tinggi hingga sedang. Ya, tetapi yang kita bicarakan ini adalah teknologi laser yang intensitasnya rendah. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini merupakan alat kesehatan portable yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, tadi kan Ibu Lina itu tensinya masih tinggi ya Bu ya. Iya. Kalau tensi itu terkait dengan satu senyawa yaitu nitric oxide yang normalnya diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Tetapi akibat usia bertambah, pola hidup tidak sehat, nitric oxide itu akan menurun yang menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, pembuluh darah jadi sempit, alirannya tidak lancar, hasilnya adalah tensinya meningkat. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, nitric oxide ini akan dioptimalkan kembali produksinya sehingga pembuluh darahnya akan lebih elastis, lebih lebar dan alirannya menjadi lebih lancar. Hasilnya adalah tensinya terkendali. Apabila tensi terkendali, maka komplikasi dapat dihindari. Jadi Bu Lina dan pemirsa, gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi dari dalam juga harus ada upaya dengan mengkonsumsi suplementasi yang lengkap. Mengandung 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Jadi take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Ibu Lina, teknologi laser yang tadi diceritakan oleh Mas Syo ini sebenarnya adalah perpaduan antara ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Mengapa? Karena saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini juga akan menyinari titik-titik akupuntur yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan jantung atau titik HT, sekitar jantung atau PC, dan paru-paru atau LU. Saat ibu mengalami keluhan kebas, tadi ibu bilang ada kebas ya? Iya. Artinya mungkin ada aliran darah yang tidak nyampai ke ujung-ujung. Bisa terjadi karena darah ibu ini kental sehingga terbentuk sumbatan-sumbatan yang namanya trombus. Sumbatan ini saat kita menggunakan teknologi laser akan dipecah sehingga aliran darah ini tidak tersumbat dan bisa lancar sampai ke ujung-ujung yang perifer, yang di ujung tangan dan ujung kaki. Bahayanya kalau sumbatan ini terjadi di pembuluh darah ke organ-organ vital kita, komplikasi bisa terjadi Bu. Ke otak tersumbat jadi stroke, ke jantung jadi serangan jantung, ke ginjal jadi gagal ginjal. Ini yang kita semua tidak mau terjadi. Sudah terjadi di Bapak, jangan sampai terjadi di Ibu. Nah, selain itu teknologi laser ini juga akan menyinari kompor energi tubuh kita, namanya mitokondria. Dia ada di dalam sel. Saat dia terkena teknologi laser, senyawa NO ini juga akan meningkat produksinya di dalam sana dan akan membuat kompor energi ini bekerja lebih optimal. Dari mana sumber energinya? Dari gula, kolesterol, asam urat di dalam darah yang tadi Ibu bilang sempat tinggi dari hasil mencicip-cicip kuliner sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu akan diubah menjadi energi lebih optimal. Jadi hasilnya gula darah, kolesterol, atau asam urat Ibu akan terkontrol normal dan energi yang dihasilkan lebih banyak untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi buat Anda pemirsa di rumah yang punya keluhan seperti Ibu, tensi tinggi, kolesterol, gula darah tinggi, berasa kebas kesemutan. Tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda sebagai solusi dari luar. Dari dalam tambahkan suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral untuk membantu kesehatan sel-sel Anda dari dalam. Solusi sinergis luar dan dalam ini diharapkan bisa mengatasi masalah kesehatan Anda dan mencegah komplikasinya. Jangan tunggu nanti-nanti lagi, sekarang juga. Terus simak obrolan kami pada fase berikutnya dengan Ibu Lina. Tapi sejauh ini yang Anda dapat terima dan Anda pikir ini waktunya Anda bergerak, take action, segeralah hubungi kami untuk mendapatkan AccuLaser. Ini dia alatnya Bu. Alat kesehatan namanya AccuLaser, pilihan bagi Anda dan keluarga Anda, khususnya Anda yang punya masalah pengendalian diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Ketika Anda sudah punya AccuLaser, pakailah secara rutin 2 kali sehari untuk dapat membantu pencegahan terjadinya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya.
Anda bisa lakukan pemesanan AccuLaser hanya di GoGo Mall lewat nomor yang muncul di layar telepon. Telepon kami secepatnya. Atau Anda punya waktu mampir ke Alam Sutera Kota Tangerang, datang saja ke cafe showroom GoGo Mall yang ada di sana. GoGo Mall akan menyediakan customer relation. Petugas yang mendampingi Anda selama 30 hari ke depan dalam program untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan program layanan ini hanya ada di GoGo Mall, tidak ada di tempat lain. Saya ingin ingatkan bahwa GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Harap waspada atas segala promosional yang mengatasnamakan GoGo Mall. Segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda masih menyimak Go Healthy dan ini waktunya solusi sehat. Tips untuk mengurangi tangan kebas pada pasien diabetes. Silakan Mbak Anita. Siap Bang Coki. Pemirsa, Anda pasien diabetes atau penyintas stroke ringan atau cuman punya masalah kebas aja tanpa penyebab apapun yang jelas. Ini ada satu latihan simpel yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah di ujung-ujung saraf perifer atau saraf tepi dan untuk mengurangi kekakuan, mempercepat pemulihan jaringan sehingga kebas atau kesemutan bisa berkurang. Gerakan ini dipakai sebagai gerakan rehabilitasi saraf perifer loh. Gerakannya mudah pemirsa. Angkat tangan Anda ke depan setinggi dada. Bisa ikut Ibu, Bang Coki dan semua, atau boleh lebih atas ya. Jangan dilakukan kalau timbul nyeri hebat atau bengkak ya. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, bisa di bawah. Sekarang kita yang ke depan saja, lalu buka tangan dan tutup kuat tapi tidak boleh nyeri. Buka kembali, lalu tutup kuat kembali. Ini ulangi 10-30 kali pemirsa dan bisa dilakukan 2-3 sesi dalam sehari. Lakukannya pemirsa, terutama buat Anda yang punya masalah kebas dan kesemutan. Terima kasih Mbak Anita. Selalu dapat kekuatan dan ingat pemirsa, manusia didesain untuk bergerak. Betul. Jadi ini juga salah satu gerakan yang perlu kita latih. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Bu, kebas-kebasnya memang sering dialami belakangan ini, Sering. terutama di bagian tangan, telapak. Iya. Asal bangun tidur. Asal bangun tidur. Ini suka. Dan Cuma kalau- saya memang sering seperti ini. Jadi tips Iya. tadi berguna sebenarnya. Iya. PR-nya Ibu Lina adalah masalah tensi. Biasanya tensi tinggi juga mengganggu pola tidur. Iya. Biasanya mulai mengganggu kesegaran dia ketika bangun tidur. Apakah Ibu ngalamin masalah tidur juga belakangan? Iya. Karena memang masih trauma karena ada kepikiran suami kali ya. Jadi tidurnya masih gelisah. Nah, kalau sebelum suami berpulang, Ibu apakah ada kecenderungan gangguan tidur?
Ada juga, cuman nggak separah yang sekarang. Dan mohon maaf Ibu, pertanyaannya agak sensitif tapi biasa kami ungkap juga di Go Healthy. Memasuki usia menopause itu di umur berapa ketika itu? Di umur 47. Ibu merasa ada penurunan kualitas hidup gara-gara masa menopause ini? Yang mana Ada. itu wajar terjadi? Iya. Sering lemas aja sih, sering lemas, sering sakit-sakit badan. Nah, yang Ibu tangkep nih dengan kalimat kata menopause itu apa, Bu? Apa ya, saya juga kurang mengerti itu. Yang terlintas Ibu tahu Yang Ibu tahu. menopause adalah gitu misalnya. Menopause adalah ya sudah tidak haid lagi, udah Iya. gimana? Berhenti menstruasi ya. Tapi sebenarnya ini hal yang normal ya Mas Yo ya. Alamiah. Beberapa wanita memilih untuk mengantisipasi dengan pengetahuan yang ada, dia pakai gunakan itu supaya kualitas hidupnya tidak turun, tetapi tetap bisa berada pada puncak produktivitas. Ibu mau yang seperti itu kan? Tetap bergairah menyambut Iya. tantangan hidup. Betul. Ya makanya harus dengerin bahasa ya yang sederhana lah. Kita terima sesuatu, kita mau lakukan yang benar. Iya. Baik. Ya, Ibu, kalau kita belum menopause masih ada hormon estrogen, progesteron. Ibaratnya kita punya banyak penjangga tubuh yang bisa menjaga tubuh kita agar tetap berfungsi optimal. Karena menopause, hormonnya berkurang, penjaganya berkurang, jadinya kita kekurangan penjaga, Bu. Ya, jadi kita mesti bersiap-siap menghadapi keadaan yang oke nih, kita sudah cukup kuat. Kalau penjaga kita berkurang, jantung dan pembuluh darah kita mesti tetap terjaga kualitasnya. Ya, tulang jaga dengan minum kalsium misalnya. Metabolisme tadi yang sudah kita bahas, Ibu mesti rutin olahraga. Pola hidup sehat tetap dijalankan, makanan dijaga. Tidur adalah recovery paling dasar dari tubuh kita, Bu. Nah, salah satu solusi tambahannya adalah teknologi laser. Ibu dan pemirsa di rumah. Saat dipakai 2 kali sehari, pemirsa dan Ibu, teknologi laser ini akan membantu mengatur kadar hormon sesuai dengan ritme sirkadian atau irama tubuh kita. Saat dipakai malam hari, yang ditingkatkan adalah produksi hormon tidur, Bu. Hormon melatonin namanya. Fungsinya adalah membuat kita tidur lelap dalam deep sleep karena penting untuk proses metabolisme, pengaturan hormon dan juga recovery atau pemulihan sel-sel pada anak-anak pertumbuhan, dan juga dia juga penting untuk membuat ibu bisa tidurnya lama. Ya, ini yang bisa dilakukan teknologi laser untuk membantu hormon tidur ibu yang memang seiring usia jumlahnya akan menurun secara alamiah. Ini akan ditingkatkan lagi dengan penggunaan teknologi laser. Kalau dipakai pagi hari atau siang hari, yang ditingkatkan adalah hormon serotonin, mood stabilizer yang membuat kita jadi bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan mood yang stabil. Menopause juga mengganggu mood kadang-kadang ya, Bu. Iya. Bikin depresi, bikin sensitif, bikin sedih. Yaitu yang tentunya sangat bisa loh mengganggu kualitas hidup kita sehari-hari dan produktivitas kita. Dengan dipakai 2 kali sehari, diharapkan hormon serotonin dan melatonin yang terjaga dengan baik ini membuat sirkulasi darah lebih lancar sehingga terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah yang lebih rawan terjadi pada saat menopause. Tidurnya jadi lebih berkualitas sehingga bangun tubuh menjadi lebih segar dan berenergi dengan mood yang lebih stabil, dan kesehatan tulang juga dapat dijaga. Ibu Lina sendiri kalau melihat belakangan ini, Bu, sering nggak merasakan mulai lupa-lupa, kemudian mengalami sakit kepala atau kadang sakit kepala sebelah gitu? Ada nggak? Ada sih. Ada ya. Nah, biasanya memang perempuan yang sudah masuk ke tahap menopause itu sering terjadi nih akibat proses penuaan, fungsi otak menurun, kemudian volume otak menurun, makanya bisa terjadi hal demikian. Tetapi Bu Lina dan pemirsa, Anda juga perlu nih menambahkan selain yang di pergelangan tangan, teknologi laser juga wajib menggunakan yang di hidung atau intranasal. Karena ketika menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Ketika aliran darahnya lancar, maka fungsi dari otak akan lebih optimal lagi. Nah, intranasal ini bermanfaat untuk mengurangi sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Selain itu dapat meningkatkan regenerasi sel yang ada di area wajah sehingga ketika rutin menggunakan
wajahnya makin cerah. Tetapi dari dalam harus ada upaya yang dilakukan dengan konsumsi suplementasi lengkap. Ada 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Jadi mulai dari sekarang take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hampir setengah jam ini, Bu? Alhamdulillah, sangat berterima kasih banget. Pencerahan yang sangat-sangat luar biasa buat saya untuk kedepannya. Ibu siap menggunakan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Ibu? Siap. Terima kasih Ibu Lina untuk waktunya. Sama-sama. Salam sehat selalu. Salam. Mbak Anita sekalian saya ucap terima kasih. Mas Yo juga terima kasih. Di episode terbaru dari Go Healthy hari ini, seorang ibu yang menjelang usia 50 dalam waktu dekat. Beliau harusnya lebih optimistis lagi karena sudah dapat pencerahan soal teknologi laser. Anak-anak bisa menghadiahkan orang tua suatu hadiah yang berharga untuk masa depan orang tuamu dalam kesehatan dan kebugaran. Segera lakukan pemesanan di Gogomall. Karena hanya lewat Gogomall Anda bisa mendapatkan IQ Laser yang asli dan bergaransi. Nomor telepon sudah kami paparkan di layar kaca. Anda juga kami undang untuk mampir ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang. Untuk layanan Gogomall berskala internasional, Anda hanya akan menerima yang terbaik. Karena Gogomall sudah tersertifikasi ISO 9001 dan juga menerima penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen Indonesia kepada Gogomall. Pemirsa nggak perlu ragu, ini program yang kami dedikasikan sudah lebih dari 5 tahun secara rutin di Metro TV supaya Anda menjadi pelaku-pelaku kesehatan juga. Pemirsa, satu hal lagi, customer relation akan disiapkan untuk Anda 30 hari ke depan. Sejak Anda punya IQ Laser, pesan di Gogomall, maka customer relation akan dampingin Anda supaya program peningkatan kesehatan Anda menjadi semakin meningkat. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Mohon waspada kalau ada penawaran-penawaran serupa. Segeralah gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Pemirsa, kami pamit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.